Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat sehat hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Sri Devi Artika, NIM 23040750087, kelas M239, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Agama yang hak yakni agama Islam dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit ceramah atau nasihat yang akan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Tapi pembicaraan yang akan kita bahas pada ceramah kita kali ini adalah tentang bagaimana manusia bertuhan. Bagaimana manusia bertuhan adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Di antara makhluk lainnya. Karena manusia memiliki akal berpikir, oleh karena itu manusia takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Semua yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya yang akan membuat manusia semakin bersyukur dan terjadinya manusia ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ins ayat 28 sampai ayat 29 yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bentuk sebaik-baiknya, kemudian ditiupkan ruh kepadanya hingga menjadi hidup. Salah satunya ruh dalam diri manusia adalah adanya keinginan untuk mengenal yang lebih baik dan yang buruk. Dengan roh manusia bisa mengetahui bahwa seharusnya ia mengikuti dan menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Selain itu, manusia juga adalah khalifah yang seperti disampaikan pada Quran surah Al-An'am ayat 165, yakni manusia akan tetap bermartabat mulia jikalau mereka sebagai khalifah tetap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah surat Al-Azzah ayat 58, manusia yang dilebihkan dengan makhluk lainnya supaya manusia berhikmat kepadanya. Oleh sebab itu, manusia diharuskan mengenal siapa yang menciptakan dirinya sebelum mengenal lainnya dulu. Ketika saya masih kecil, tiap mau mengaji, saya terlalu berpikir antusias karena berpikir akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi beragama di zaman tahu bulat ini tampaknya semakin meresahkan. Bagaimana tidak, beragama pada saat ini direkreasikan menjadi fanatisme dengan menegaskan struktur sosial kemanusiaan yang seringkali ditimbulkan. Inilah kacamata yang memutihkan hari ini perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan paham atau mazhab dalam satu keyakinan kuburkan kuncian yang aslinya hanyalah perbedaan. Pada ranah wacana dan pemikiran publik, pernah dirindukan oleh debat penolakan mesin di Jakarta, memproses kematian pendukung, atau dengan dalil Quran surah At-Taubah ayat 84, yakni mengatakan betapa agama dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis. Kita begitu mabuk dengan selalu mengatakan apa yang kita pahami dan apa yang kita ikuti sebagai yang benar-benar klaim yang kebenaran itu dapat ditemui pada banyak aspek dalam ajaran agama. Bahkan aspek yang terkecil sekalipun seperti larangan makanan tertentu atau
tata cara yang paling tepat untuk berkurban bagi penganut agama tertentu. Klaim kebenaran yang biasanya bersumber dari kitab suci atau ajaran pemuka agama diyakini sebagai klaim yang benar. Keyakinan mengenai klaim yang benar ini menjadi petunjuk untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dengan agama seperti beribadah, untuk berkurban atau berdoa, padahal manusia seringkali merebut kebenaran tetapi lupa buat Tuhan terlepas dari domba atau doktrin agama yang diyakini benar atau benar-benar oleh setiap umatnya. Bukankah setiap agama dan macam-macam beragama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan kebenaran, kebaikan, dan kedamaian? Namun, kebanyakan dari kita justru mudah menyalahkan, menyatakan, bahkan mengkafirkan setiap pokoknya yang tak sejalan dengan kita. Bahkan Soekarno pun yang nasionalis pernah mengatakan bahwa tak ada sudut pandang agama apapun yang boleh mendominasi sudut pandang agama lain, dan tak ada satu kelompok agama manapun yang berhak menilai agama lain. Manapun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno telah berperan pada kita agar bangsa Indonesia bertuhan secara kebudayaan dengan saling menghormati antar pemeluk agama dan tak terjebak dalam apa yang disebut sebagai egoisme agama. Manusia yang beribadah untuk bersyukur dan cinta kepada Allah, inilah ibadah yang merdeka tertentu. Secara fikih diperbolehkan mengharapkan pahala ketika beribadah. Namun di sisi lain akan mengurangi, bahkan kehilangan keikhlasan para pelaku ibadah. Saya kemudian ingat nasihat haji beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mendewakan materi dan orientasi segala kehidupannya adalah manusia yang memuaskan waktu belaka, termasuk golongan sudra atau kata rendah manusia. Dengan demikian, amat yang jelas bahwa setiap pemeluk agama harus seringkali melakukan kritik atau praktik beragamanya. Semoga kekayaannya tidak diayati sebagai kesalehan dan kebodohannya tidak dianggap sebagai kesetiaan. Sekian ceramah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.